rasa hormat kami. Selanjutnya seluruh komisioner KPAD Kota Pontianak yang saya banggakan dan saya sayangi. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada hari ini kita masih diberikan kesempatan, diberikan kesehatan untuk dapat berkumpul bersama pada acara penguatan kapasitas untuk penyuluh agama di Kementerian Agama Kota Pontianak dengan tema pencegahan dan penanganan anak-anak korban, saksi dan pelaku melalui pendekatan nilai agama serta penandatanganan perjanjian kerjasama antara KPAD Kota Pontianak dan Kemenag Kota Pontianak dalam upaya perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak di Kota Pontianak. Semoga acara ini mendapat rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, sahabat serta para pengikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi ala kulli hal. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Esa, sehingga pada pagi hari ini, Senin 14 Agustus 2023, kita bisa berkumpul bersilaturahmi di forum pertemuan antara dua kementerian, yaitu Kementerian Agama Kota Pontianak dan Komisi Perlindungan Anak Kota Pontianak. Yang saya hormati Bapak Wakil Wali Kota Pontianak yang sebentar lagi akan bersama kita. Yang saya hormati Bapak Kepala Kementerian Agama Kota Pontianak beserta jajaran. Yang saya hormati teman-teman komisioner Komisi Perlindungan Daerah Kota Pontianak. Yang saya hormati Bapak Ibu penyuluh agama di lingkungan Kementerian Agama Kota Pontianak. Dalam penyelesaian pemenuhan perlindungan hak-hak anak ini, kami tidak bisa bekerja sendiri. Sekedar informasi Bapak Ibu, memang untuk Kementerian Agama ini kami buat spesial, karena memang penyuluh ini kami masukkan sebagai hak-hak dasar perlindungan anak-anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014. Sekedar informasi, menurut Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014, hak anak punya 3 hak dasar yang harus dilindungi. Yang pertama adalah pendidikan, yang kedua adalah kesehatan, yang ketiga adalah kesejahteraan sosial, dan Komisi Perlindungan Anak Daerah menambah 1, yaitu perlindungan rohani atau mental spiritual atau nilai-nilai moral dan agama. Bapak Ibu penyuluh, Bapak Wakil Wali Kota dan Bapak Kepala Kementerian Agama, menurut catatan kami, Kota Pontianak ini punya catatan kekerasan terhadap anak itu paling tinggi. Jadi yang masuk ke KPAD itu tidak hanya yang berasal dari online, tetapi juga offline. Bisa juga dari media sosial, bisa juga dari kepolisian langsung, bisa juga dari lembaga penyelenggara perlindungan anak daerah yang lain, bisa juga dari masyarakat. Jadi catatan kami, kekerasan itu menempati urutan pertama. Kekerasan ada 3, kekerasan verbal, kekerasan seksual, dan kekerasan fisik. Nah, yang kedua adalah prostitusi. Yang ketiga adalah perebutan hak asuh anak. Perebutan hak asuh anak ini mengacu pada banyaknya kegagalan pernikahan atau bahasa Inggrisnya divorce. Nah, yang keempat adalah anak putus sekolah. Dan yang terakhir kami menjadi sorotan kami di
di Hari Anak Nasional tahun 2023 adalah bahwa Kalimantan Barat itu menempati posisi ke-6 pernikahan usia anak seluruh Indonesia. Kota Pontianak merupakan salah satu kabupaten atau kota yang menyumbang. Jadi Kota Pontianak itu penyumbang nomor 3 terbesar setelah Sambas tahun 2023 untuk menyelesaikan hal ini. Di Kementerian Agama, Menteri Agama itu sudah menerbitkan PMA nomor 73 tahun 2022 tentang penanganan dan pencegahan kekerasan di lingkungan Kementerian Agama. Nah, pemahaman inilah yang mungkin kami dari KPAD merasa perlu untuk membersamai Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu penyuluh Kementerian Agama Kota Pontianak, Bapak Ibu yang hari ini membersamai anak-anak dan ada di tingkat paling rendah, kami berharap dengan adanya MOU, dengan adanya pertemuan pada pagi hari ini, kita bisa langsung bergerak cepat sesuai dengan TKP atau lokus atau tempat tugas Bapak Ibu. Karena begini, kami selama ini menemukan anak-anak ini belum rendah dalam pemahaman nilai agama dan moral. Di beberapa titik misalnya di plat atau di shelter yang menjadi tempat selama ini mereka disimpan, bukan disimpan ya, dibina, itu juga sama sekali belum ada pemahaman atau nilai-nilai agama dan moral. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam, namo buddhaya, om swastiastu, salam kebajikan, wete tumpian. Anaknya pasti saya semua. Salah toh bisa. Kalau salah mau koreksi. Yang terhormat Wakil Wali Kota Pontianak, yang saya hormati Ketua KPAD Kota Pontianak, yang saya hormati, yang saya banggakan para penyuluh agama, baik agama itu kan memberikan arahan dan penyuluhan kepada masyarakat dari semua agama. Tadi Ketua KPAD menyampaikan ada 200.000 lebih usia anak-anak. Nah, ini juga menjadi target kita dalam menyampaikan penyuluhan. Banyak sekali informasi-informasi, berita-berita di berbagai media tentang kekerasan anak. Anak-anak itu menjadi korban banyak. Ya, kekerasan dalam pendidikan, kekerasan di rumah, kekerasan di luar rumah. Dan ini perlu menjadi perhatian khusus. Apalagi tadi juga kata Ketua KPAD, Kalbar ini peringkat 6 yang pernikahan usia anak, dan se-Kalimantan Barat Kota Pontianak di peringkat ketiga. Nah, ini menjadi PR bagi kita meminimalisir usia pernikahan anak. Pak Wakil Wali Kota yang saya hormati, penyuluh agama kami ini itu kalau kiprahnya banyak nih Pak Wakil Wali Kota. Ada yang aktif di lapas anak pun ada. Kalau bicara tentang stunting, mereka mampu lah bicara tentang stunting. Apalagi kalau sekedar khatib imam ini sudah di luar kepala semua ini kalau lihat tadi. Yang saya hormati para pemenang Kota Pontianak, yang saya hormati Ketua KPAD Kota Pontianak beserta jajaran, yang saya hormati para penyuluh sekota Pontianak dari seluruh agama yang ada, yang juga saya hormati serta saya muliakan. Pertama, mari kita mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, di mana pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan takdir umur kesehatan untuk dapat hadir bersama dalam
melaksanakan tugas dan fungsinya terus berupaya bagaimana menciptakan kota Pontianak ini menjadi kota layak anak. Dan alhamdulillah di tahun ini status daripada kota layak anak di Pontianak ini mendapatkan atau naik peringkat. Pertama sempat turun ke Pratama, terus naik lagi ke Madya, sekarang sudah naik lagi ke Media. Mudah-mudahan ke depan tahun 2024 kota Pontianak menjadi kota layak anak, naik ke peringkat menjadi utama. Mudah-mudahan ini harapan kita semua, karena dengan naiknya peringkat tentu fakta di lapangan akan seiring akan ada peningkatan, dan fakta juga akan dirasakan oleh semua masyarakat di kota Pontianak. Dan di kesempatan ini juga saya berharap bahwa para penyuluh ini yang tadi disampaikan mungkin dari honor-honor yang awalnya dihitung mungkin tidak sesuai, tapi ini bukan harus menjadi persoalan kepada kita semua, karena syokianya membangun suatu peradaban atau membangun suatu daerah itu bukan hanya tugas daripada pemerintah, namun tugas semua masyarakat, tugas semua komponen masyarakat, membangun kepentingan dengan tentu dengan konsep hidup. Artinya semua harus berkolaborasi bagaimana mewujudkan kota ini menjadi kota yang diidam-idamkan, yaitu penandatanganan perjanjian kerjasama antara Komisi Perlindungan Anak Daerah di ganti baju nanti pulang lagi. Nah, berarti orang tua ini kurang memahami pentingnya menjaga anaknya, atau kurangnya penanaman nilai-nilai agama kepada anak-anaknya. Nah, itu sepintas tugas-tugas yang sudah kami lakukan selama ini. Ibu, mungkin nanti kita bisa sharing di mananya. Nanti setelah ini akan ada penguatan kapasitas. Hari-hari tak pulang ya, mau dia tidur di rumah siapapun terserah lah. Bayangkan tak selalu begitu zaman sekarang ini. Mau jadi apa? Kalau anak kita bermasalah Pak, dipanggil ke kantor polisi, kira-kira bapak ibu dipanggil tak? Panggil. Kalau anaknya masih di bawah umur lah, jadi anaknya besar lah, udah besar, udah dewasa lah. Tapi kalau sepanjang dia masih berusia anak, kalau dia bermasalah, dia lain sekolah, apalagi apa dipanggil. Apa dia anaknya kok dibiarkan begini, tidak dididikkan, kok dibiarkan begitu saja? Nah, kita ini tidak cukup dikasih uang saja, kasih sayang, diajarkan, perlu sentuh.